Hai Bang, gimana Bang? Aduh, Baru pulang keren kerja? kali settingannya itu, bro. Settingannya udah meyakinkan kan ya? Udah, keren banget lah, YouTubers ini. Gimana Bang, kabar sehat Iya. ya? Sehat-sehat, bro. Puji Tuhan lah. Kalau Bang Jo gimana Mau mulai dari mana? kesibukannya sekarang nih? Kesibukannya sekarang ini ngapain aja nih? Jadi kesibukan gue sekarang karena COVID-19, jadi kita kegiatan first aid training tuh lagi low. Jadi Oke. kebanyakan apa sih kegiatan kita tuh kayak training internal, perawat-perawat, medik-medik kita yang lagi nyangkut di Jakarta, ya kita training lah, refresh kayak gitu. Kalau Oh, ada I yang belum see. selesai CLS, kita running. Kalau ada yang belum selesai TLS, kita running kayak gitu. Tapi mostly kalau yang eksternal kayak first aid training itu yang betul-betul shutdown kayak gitu. Jadi, Dan model-model training online gitulah, bro. Kalau staff kita yang nyangkut di site, ya kita teleponin, kita pakai Zoom atau pakai Teams atau pakai Webex, kita call mereka, kita cerita-cerita, kalau perlu hal-hal yang mereka tanya soal prosedural, medical, ya kita cerita-cerita doang jadinya. Bang, ini sebelum kita ngobrol panjang lebar nih, ya kan Ah, nanti karena tadi gue udah bilang juga, ini bakal gue post ya, publish ya. Jadi, uh, kalau gue sih udah kenal lu siapa ya. Tapi buat para yes. viewers gue nih, asik ngomongnya udah viewers gue. Boleh, bro. Pada belum kenal kan, karena tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Jadi Oke, bolehlah Bang, bikin, kenalin dulu nama bikin. lengkapnya, nama panggilannya, nama kerennya, Hmm. lalu kerjanya sekarang itu ngapain sih Bang gitu loh. Oke, mungkin nggak sekompleks yang lu tanya kali ya. Jadi nama gue Joe Silitonga, kayak gitu. Hmm. Alumni Unai, sekarang kerja di SOS sebagai trainer lah, kayak gitu. Mungkin bahasa yang lebih humble-nya, kalau gue bisa menghumblekan diri adalah fasilitator, kayak gitu. Karena kalau Asik. bebannya guru, instruktur, trainer tuh kayaknya bisa segala sesuatu. Sebenarnya gue nggak bukan yang paling hebat, nggak. Cuman kebetulan ya karena gue dikasih job description untuk ngajar ke staff-staff medis, jadi gue lebih sering menyebutnya fasilitator karena gue akan jadi penengah. Kalau ada kita punya medik yang berpengalaman, ada medik yang mungkin belum berpengalaman, namun mereka kan punya pengalaman masing-masing, punya ilmu masing-masing, mungkin pernah dengar, mungkin pernah lakukan riset di mana, jadi gue sambungin lah mereka punya ilmu, jadi di situ yang akhirnya gue banyak dapat ilmu. Kayak gitulah kegiatan gue. Berarti kayak belajar untuk Cukup itu. mengajar, mengajar untuk belajar. Semacam gitu juga ya Bang ya? Begitulah. Belajar Yes, untuk mengajar, yes. mengajar untuk belajar. Ini nih, Enaknya di training begitu. iya betul. Jadi banyak orang yang berpengalaman datang, sharing, akhirnya gue tahu lebih banyak. Kayak gitu. Siap-siap. Nah, Yuk, kebetulan nih lanjut, Bang, lanjut. kan di Hmm, bidang, kan Abang nih trainer nih ya, bisa kita bilang ya, trainer lah. Trainernya ya. ngajar apa aja sih Bang? Bidang apa aja sih? Jadi kalau kalau gue kebetulan dipercaya sama company, gue ngajar tuh mostly first aid training. Kayak gitu. Oke. P3K lah kalau bahasa Indonesianya. Di samping kegiatan P3K yang kita ajarin buat external client, kita ngajarin buat internal training. Internal training tuh kayak kita punya staff medis, itu include dokter, paramedik, perawat. Kalau yang non medicalnya ya berarti yang materi-materi induction. Kalau untuk materi-materi yang untuk medical, gue dipercaya untuk pegang yang ACLS, ITLS, terus kayak materi induction untuk kayak dulu dikenal dengan BTCLS, tapi sekarang kan dari pemerintah udah nggak sebut BTCLS lagi, kayak gitu. Karena materinya itu ya, kalau gue nggak salah cerna, materinya itu sebenarnya sama seperti trauma life support punya, kayak gitu. Jadi mereka cenderung kayak copy paste, ya akhirnya udah nggak ada lagi itu BTCLS, Iya, iya. kayak Jadi gitulah. Hmm. Abang kebanyakan ngajarnya berarti orang-orang yang latar belakang medis, perawat, begitu ya? Ya, karena
employee kita lah, karyawan-karyawannya SOS kan banyak kan medical ya, jadi ya disitulah kerjanya. Nah, soalnya di saat ini nih, gua mau nantang lo itu, pernah nggak Bang ngajar orang-orang awam? Sering banget, itu yang first aid training itu loh orang awam tuh. Oh, I see. Nah, sekarang nih, Nah, gua mau lebih membahas ke first aid atau pertolongan pertama ya. Bahasa boleh. orang Bataknya bilang pertolongan pertama itu untuk orang-orang awam, Bang. Nanti pas gue publish ini kan rata-rata pasti kebanyakan orang awam nanti yang mau lihat kan. Ah, Nah, bisa nggak Bang? Kasih sedikit banyak materi tentang pertolongan pertama atau first aid atau P3K Oke, untuk orang-orang awam itu apa sih yang perlu dipahami? eh, jadi kalau untuk seperti apa ya, menumbuhkan minat pada orang awam, penting atau enggak itu namanya pertolongan pertama. Gue tuh selalu kasih ilustrasi kayak banyak banyak hal sih. Bisa ilustrasi dari cardiac arrest atau henti jantung, bisa dari ilustrasi kecelakaan yang sebenarnya sederhana, namun banyak orang yang nggak paham. Contoh sederhana kayak gini, George. Ketika seseorang dia punya jari mengalami perdarahan hebat, kita bicara ini arterinya kepotong gitu kan, banyak orang awam tuh nggak paham atau mungkin dia takut melihat darah kayak gitu. Jadi yang dia lakukan adalah mungkin menutup lukanya supaya nggak kelihatan, terus dia berharap itu darah berhenti sendiri, atau mungkin dia mulai coba bawa si pasiennya ke rumah sakit terdekat atau ke klinik terdekat, tapi dia lupa bahwa kalau darah itu bocor terus, darah di dalam badan kan volumenya akan berkurang. Nah, kalau volume darah di badan ini berkurang, si pasien itu akhirnya bisa mengalami shock. Nah, kalau dia shock, ini yang berpotensi yang akhirnya bisa menyebabkan kematian. Jadi, sesederhana itu sebenarnya kita mau sharing namanya P3K. Ini harus diketahui semua orang. Background Betul. pendidikan apapun dia harus paham bagaimana cara menolong orang. Karena kalau dia tidak bisa menghentikan darah, masa harus nunggu tim medis datang atau sampai rumah sakit baru dihentikan darahnya, itu sebenarnya sudah terlambat. Case lain contohnya, Jos, kayak gitu. Kalau di standar US, itu setiap 90 detik ada satu orang yang meninggal karena henti jantung. Nah, kalau kita bilang ada 100 orang yang mengalami henti jantung, ini data di US ya, di Amerika Serikat. Kalau 100 orang ini mengalami henti jantung, itu hanya 50 dari mereka yang sampai ke rumah sakit. 50 yang lainnya itu meninggal percuma, nggak ada yang tolong. Nah, kalau kita compare ke data di Indonesia, kayaknya angkanya lebih tinggi lagi. Mungkin bukan cuma setiap 90 detik. Mungkin setiap 15 detik kah, setiap 30 detik ada yang meninggal. Ya, orang awam sih kenalnya dengan angin duduk. Lu tau lah orang bilang angin duduk kayak gimana. Tiba-tiba meninggal gitu kan. Ya, sebenarnya itu mengarahnya ke henti jantung atau cardiac arrest. Nah, sesederhana itu kalau orang awam dia tidak ngerti P3K, dia ketemu orang angin duduk, terus dia pikir harus dikerokin atau dibiarin tidur, and then ya udah meninggal, itu mostly nggak akan sampai ke rumah sakit, ya tinggal dikubur doang. Itulah kejadiannya, makanya salah satu hal yang gue selalu tekankan buat timbulkan minat orang untuk tahu mengenai P3K, ya itulah yang tadi, dua contoh itulah, cardiac arrest sama orang yang berdarah. Ya gitu, Jos. Jadi kalau kita mungkin kalau mau praktek nih nggak mungkin banget nih sekarang ya online Pasti. gini. Tapi bisa nggak Bang lebih kasih lagi kayak teori-teori yang sederhana gitu, teori-teori yang lain yang sederhana yang orang kalau nolong orang itu bisa ada apa ya prinsipnya, baru konsepnya gimana sih? Mungkin lebih ke ada sedikit teknis tapi yang bisa untuk orang awam cerna gimana Bang? Gimana ya, kalau untuk teknis, kita kan bahas selalu tuh sama orang-orang awam tuh mulai dari bantuan hidup dasar, kayak gitu. Kalau lu sendiri pasti udah pernah dapat di materi kuliah BHD, kayak gitu, bahasa Inggrisnya sebutnya sih BLS.
kayak gitu. Nah, kenapa disebut BLS? Karena kondisi apapun, kecelakaan apapun, kondisi medikal apapun, ketika orang ini tiba-tiba mengalami kondisi yang buruk, dia pasti akan mengalami yang namanya henti jantung. Nah, di mana materi BLS ini adalah bagaimana mereka melakukan pengembalian fungsi dari jantung sama paru. Jadi mungkin ya salah satu hal yang bisa gue share mengenai technical adalah ya bekali diri dengan pengetahuan melakukan CPR atau RJP bahasa Indonesianya. Mungkin orang awam paling kenal tuh istilah CPR kalau nonton Baywatch, walaupun tuh film udah lama ya, tapi kok itu paling ampuh. Kalau kita sebut Baywatch, pasti mereka langsung sebut, oh yang CPR ya. Yang paling mereka ingat sih yang mulut ke mulut kayak gitu. Iya, Ya iya. pengetahuan mengenai CPR kayak gitu. Kalau Betul. untuk lebih spesifik gimana sih teknik CPR bisa dilihat lah mungkin di YouTube lain atau gimana ya. Boleh mulai searching, lakukan riset sendiri, Oke. buka Google, cari apa itu namanya CPR atau istilahnya RJP, bagaimana cara pelaksanaannya. Itu banyak banget teorinya di internet. Di YouTube videonya banyak banget kayak gitu. Sederhana banget, cuman ya kalau kita nggak niat ya kita nggak akan tahu. Dan Oke. biasanya pas kita pengen tahu itu sudah terlambat. Jadi mempersiapkan diri Jangan sampai, dulu Bang ya. Jangan iya, sampai kita udah jangan ketemu sampai terus terlambat. bingung nih mau ngapain. Wah, gue pernah Iya, denger nih kalau orang begini bisa ditolong dengan CPR tapi karena nggak pernah lihat, nggak iya. pernah setidaknya cari tahu, jadinya nggak bisa buat apa-apa gitu Bang ya. Yes, iya. Jadi kan CPR tadi ya, resusitasi jantung dan paru itu, Iya, pertanyaannya nih Bang, apakah setiap case atau setiap kasus kecelakaan kita perlu kasih CPR Bang? enggak, Oke. enggak selalu. Kira-kira ada nggak bagaimana sih kalau kita ya kasat mata bisa disebut ya, kasat mata, oh ini Hmm. perlu CPR nih kayaknya, atau nggak perlu? Karena kan kita jangan sampai kita kita ngerti nih CPR, ngerti teknik Ah, CPR-nya, tapi pada saat kita lihat ternyata sebenarnya ya orang itu nggak perlu di CPR, maksudnya nggak CPR dulu hmm. gitu loh. Nanti kan Oke. kalau kita salah salah melakukan pertolongan juga fatal juga nggak bang? Ya, itu salah satu paradigma yang buat aku agak jelek ya di mata bangsa ya kita ini. Oke Lu tau oke. lah, Gimana kita nih? tuh dari kecil ikut sekolah, ya Hmm. kan? Dan selalu dapat tugas dari guru, dan ketika lu melakukan kesalahan, gurunya akan marahin lo kan, gitu kan. Jadi kita tuh terbentuk paradigma di kita punya mental bahwa kita takut melakukan kesalahan. Ini gue kasih tahu satu standar nih, George. Oke. Jadi di standar American Heart Association, dia bilang begini, lebih baik lu lakukan daripada nggak sama sekali. Hmm. Gitu. Nah, dalam case kayak tadi lu bilang, ini pasien dia mengalami kondisi dan kita nggak tahu ini perlu di CPR atau enggak, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan orang yang punya niat mau menolong ini dia sudah pernah dibekali dengan ilmu yang namanya CPR. Jadi sebenarnya ilmu CPR itu atau BHD itu dia sudah dikasih kayak step by step. Working instruction-nya sebenarnya udah jelas kayak gitu. Sangat sederhana. Contoh sederhana adalah nomor 1, lu pastikan sekeliling lu aman. Jangan sampai waktu menolong tiba-tiba kita jadi korban lagi. Yang kedua, cek dulu ini orang tidur atau ternyata memang tidak sadarkan diri. Kayak gitu sebelum kita memanggil bantuan. Nah, kalau memang ternyata dia confirm ini orang bukan tidur tetapi tidak sadarkan diri, tentunya dia butuh bantuan medis kan, dan kita bukan medis. Teleponlah. Pertanyaan selanjutnya adalah di daerahmu, tahu nggak nomor emergensinya? Kayak gitu loh. Hmm. Nah, kemudian berikutnya setelah panggil bantuan, lihat dari mana kita tahu ini orang perlu CPR atau enggak. Standarnya sederhana. Ini orang perlu di CPR hanya satu indikator, bro. Kalau dia punya dada itu tidak bergerak, kita anggap dia tidak bernafas.
Ketika orang ini tidak bernafas, silahkan di CPR atau dilakukan resusitasi jantung paru. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau ternyata dia masih bernafas kita pompa, standar dari AHA mereka bilang, kalau kamu ragu ini orang tidak bernafas atau masih bernafas, pompa aja. Kayak gitu. Nanti Nah, dia kalau akan salah ada refleksnya gimana? ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. At least you tried something, kayak gitu loh. Oke. Masalahnya banyak kan orang dia, aduh, jangan dilakukan apa-apa deh, takut kayak gitu. Kalau ternyata dia masih hidup, oke. Kalau dia ternyata hidup, berarti kamu menyelamatkan dia. Kalau dia ternyata dia butuh CPR saat itu, terus kita nggak lakukan apa-apa, berarti zero chance kayak gitu loh. Betul, Jadi betul. buat gue selalu bilang sama mereka, lebih baik kita lakukan sesuatu, kita meletakkan 50-50 chance of survival, daripada kita nggak lakukan apa-apa, dan orangnya mati. Kayak gitu. Buat gue, do it. Nah, kalau nanti tulang rusuknya patah gara-gara gue, atau mungkin gue melakukan itu sampai dia cedera, do it. Kalau itu jantung masih memompa dengan baik, George, ke otak, otaknya masih dapat oksigen. Ketika lu pompa dadanya, orangnya pasti gerak karena sakit. Nggak mungkin kan lu terusin CPR lu karena orangnya gerak. Kayak gitu. Jadi emang ada pilihan sih Bang, kayak prioritas. Contohnya nih, dia patah tulang, tapi dia juga henti napas dan henti jantung. Nah, kalau patah tulangnya ini, kalau kita CPR, mungkin patah tulangnya makin nambah, tapi bisa lebih tertolong, begitu mungkin ya pandangannya juga ya Bang ya. Daripada kita nggak tolong sama sekali, ya hilang nyawa. Ya, maka itu penting bagi orang awam untuk dia ikut kelas first aid training. Karena di situ kita bahas yang namanya basic pengetahuan. Kalau kita bicara basic pengetahuan, itu sebenarnya kalau orang yang udah pernah ikut jungle survival, itu ada rule of 3. 3 minutes without oxygen. Kalau 3 menit manusia itu nggak dapat oksigen, otaknya pasti akan mengalami kematian. Kayak gitu. Sekarang kalau kita mau adu nih, patah tulang versus darah tidak ke otak atau oksigen nggak otak, mana yang lebih mematikan? Darah yang nggak ke otak. Itu dia. Kayak gitu loh. Jadi sekarang kalau kita bicara basic life support, itu memang udah dasarnya kayak gitu loh. Walaupun memang ada kondisi mereka tanya, kalau ada darah yang keluar sama orangnya henti jantung, mana yang mau duluan? Ya pakai logik aja lah kayak gitu loh. Kalau kita pompa dadanya, darahnya keluar terus. Dan apalagi yang lu mau pompa ya, so hentikan darah dulu. Kalau nggak ada darah, ya lu pompa aja kayak gitu, nggak apa-apa. At least lu kirim darah ke otak, otaknya survive, nah, dia punya golden period, diperpanjang kayak gitu. Jadi ini tadi kita udah sama-sama bilang juga, kalau untuk lebih spesifik mungkin teknisnya bisa dilihat di YouTube. Tetapi ini kita mau mengajak agar seberapa penting sih kita perlu tahu pertolongan pertama. Tadi pertama kita udah bahas kalau ya sesuatu bisa dibilang sial atau kecelakaan itu kan bisa aja terjadi kapanpun. Nah, kita sebagai orang yang melihat ataupun yang jauh-jauh ya nanti kena, kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Jadi kita ada persiapannya begitu ya. Dan tadi yang namanya kecelakaan itu kan pasti kritikal ya, dihadapkan sesuatu yang kritikal itu kita tinggal berdiam diri atau kita ngelakuin sesuatu yang dimana yang kita lakuin itu memang nggak 100% juga akan total untuk menolong gitu ya. Tapi setidaknya bisa menolong, namanya juga pertolongan pertama, menolong untuk agar intinya nyawanya bisa terselamatkan. Ya. Benar. Seperti itu. Oke, Bang. Lalu ini ada pertanyaan berikutnya nih. Sedikit lagi hot topik nih. Boleh. Ya, sekarang ini kan lagi ya pandemi COVID-19 ya. Nah, ada tuh Bang di medsos ya media sosial, entah itu Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Video-video yang ada orang tiba-tiba pingsan tanpa diketahui sebabnya. Nah, orang yang dekat korban seperti itu, kita ngelakuin pertolongan pertamanya gimana Bang? Jadi kan sekarang nih ada orang tiba-tiba pingsan, orang-orang takut nih Bang, waduh apalagi COVID-19 ini kan, gue tolong atau nggak, padahal
ya gimana ya, belum bisa jadi dia emang kena ada suspek, tapi bisa jadi juga Ya, dia enggak. Jadi kan wah makin banyak nyawa yang hilang nih. Dia udah tahu benar, nih cara benar. cara cara CPR, udah ngerti dia. Tapi dia nggak tahu wah ini gimana nih? Gimana Bang? Iya. Jadi, nah untuk yang kondisi begini, Josh, aku tuh selalu bilang sama seorang first aider ya, aku bilang kalau kamu mengalami situasi emergency, kamu mengalami kondisi tidak sadarkan diri atau kecelakaan kayak gitu ya, di posisimu sebagai korban, kamu mau ditolong atau enggak? Itu dulu dia suruh jawab kayak gitu, kayak gitu. Karena kalau ditanya balik ke aku, George, aku akan bilang aku akan tolong kayak gitu. Nah, pertanyaan balik ke aku, kalau aku mau nolong kondisi seperti itu, bagaimana dengan bahaya biologi atau mungkin chemical atau mungkin apalah yang ada di situ? Oke, kalau aku menyebut diriku sebagai first aider, berarti aku udah punya ilmu first aid sebelumnya. Begitu kan, George? Yes. Dalam artian, have I prepared myself? Ya nggak? Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kamu udah prepare dirimu sendiri, kamu bawa nggak alat pelindung diri? Minimal sarung tangan, masker, kacamata deh tambah. Kalau kalau memang kita mau betul-betul yang baik. Gue sekalipun kalau mau maju seandainya ketemu pasien seperti itu di tengah jalan, gue berani maju, George. Kenapa gue akan bilang gue pakai sarung tangan, gue pakai masker, cukup kayak gitu. Nah sekarang kalau gue harus lakukan CPR, gue akan lakukan CPR hands only kayak gitu. Ya gue lihat kondisi, karena nggak banyak orang Indonesia yang paham mengenai first aid kayak gitu loh. Jadi gue akan lihat kondisi. Paling nggak kalau ternyata gue cek orang ini hanya katakanlah cuman epilepsi, katakanlah dia mungkin karena lagi bulan puasa, gula darahnya drop, terus dia pingsan. Dengan sederhana kita deketin dia, kita buat dia ke posisi miring, panggil bantuan deh. Panggil tim medis, bilang ada di sini. Dengan kita pakai sarung tangan, masker kita ketutup, kita nggak lakukan apa sih tindakan invasif ya istilahnya ke pasien, gak akan itu ketularan. Kayak gitu. Niat kita baik. Aku percaya kalau niat kita baik, Tuhan lindungi. Kayak gitu. Kalau ternyata kita terinfeksi karena itu, well at least you did something good. Yeah. Orang Samaria, George. Orang Samaria ya. Betul. Jangan pikir kita jadi kayak imam-imam atau tiba-tiba gue ada urusan penting, pergi dulu. Contoh dari Samaria aja lah. Tuhan yang lindungin itu. Itu aja, George. Emang agak mengerikan sih emang gara-gara emang betul. lagi kondisi sekarang ini kan. Jadi ya kayak sekarang lah, maaf kata nih Bang ya. Sekarang ini maaf kata banget nih, jorok-joroknya nih. Sekarang itu bersin lebih berbahaya daripada kentut. Kalau orang kan kentut nih, jauh-jauh loh gitu kan. Ini sekarang orang bersin, orang jauh semua. Ya kan emang kadang ya kondisi sekarang ini memang merubah banget cara pandang orang. Oke. Lanjut Bang. Ini ke pertanyaan berikutnya. Lanjut. Ini mungkin udah terjawab juga. Ya pernah nggak Bang nolong orang dalam kasus nyata? Ya pasti pernah ya Bang ya. Dan gimana perasaannya pas dulu pertama kali nolong orang? Gimana perasaannya? Pasti takut. Pasti takut ya? Josh. Iya. Lalu, pertanyaan yang sama gue akan tanya sama mereka. Pertama kali naik motor atau belajar mobil kayak gimana sih? Iya. Takut nggak? Takut. Pasti. Cuman harus ada jam terbang. Kayak gitu. Kalau di istilah safety drill. Iya, betul. Tujuan drill apa sih? Kayak gitu loh. Nah sekarang kalau kita nggak pernah nolong orang, terus nggak pernah latihan, ya setiap kali nolong orang pasti ketakutan. Kayak gitu, pasti stres. Jadi satu-satunya cara untuk hilangin itu ya latihan. Oh iya, jadi ini juga jadi pesan juga nih, pesan tersembunyi. Artinya jadi gini, pesan, iya. Kita yang udah karena pengalamanku kayak gitu loh. Kan George nanya kan, pengalamannya ya, gimana? Ya takut. Kenapa takut? Karena memang belum biasa. Oke. Jadi ini makanya pesan tersembunyinya mungkin ada juga yang nanti akan dengar ini yang udah pernah dapat pelatihan pertolongan pertama, apalagi kan sekarang perusahaan banyak ya
dikasih karyawan-karyawannya training Iya, pertolongan pertama itu basic banget ya. Udah pernah iya, dapat seperti itu, tapi emang belum pernah ngelakuin nyata gitu ya. Dan pada saat iya, udah dapat itu ada ngelihat kasus nyata, takut. Itu kan pasti ya, iya. pasti. Tapi Hmm, kalau itu nggak dilakuin ilmu itu, jadi nggak bertumbuh, nggak berkembang, bahkan mungkin bisa lupa kali ya. Kalau emang maksudnya ah, nggak dapat feel-nya gimana, itu nggak akan pernah melakukan. Tapi kalau mungkin udah pernah pasti. dapat feel-nya, takut sekali, berikutnya akan lebih berani lagi mungkin ya. Jadi pertama Yoi. takut, berikutnya akan berani. Gitu nggak Bang? Iya, pasti takut itu selalu muncul. Ya, kenapa takut, kenapa panik? Biasanya karena belum belum paham apa yang mau dilakukan. Nah, sekarang dengan ikut training dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kok masih panik? Ya, karena belum biasa. Kayak gitu. Kemampuan pemikiran kita, kemampuan kognitif kita harus dirubah menjadi kemampuan motorik. Dalam artian kita punya pengetahuan di dalam otak itu harus dirubah menjadi sebuah skill dalam bentuk gerakan, dalam kemampuan memori motorik lah ya, kalau gue bilang. Kenapa? Karena dengan kita lakukan, dengan kita peragakan berulang-ulang, itu jadi muscle memory. Dan muscle memory itu yang paling susah lupa, Jos. Kayak gitu. Oke, jadi Jadi harus gerakan apa berulang yang ya. iya, gerakan berulang itu yang menjadi kita punya habit, Hmm. kebiasaan Jadi kayak gitu. membentuk kemampuan Ketika itu juga ya. menjadi kebiasaan, iya, ketika itu menjadi kebiasaan, kita akan laksanakan dengan sesuai protokol karena udah biasa aja kayak gitu. Betul, betul. Itu dia. Oke Bang, ada pertanyaan Hmm, berikutnya. hmm. Apa tantangan Bang Jo sebagai trainer, khususnya mengajar tentang pertolongan pertama? Pasti sebagai trainer punya tantangan, nah, khususnya tentang mengajar Ya, pertolongan pertama. ya tantangannya adalah itu tadi, George. Menimbulkan minat di orang awam untuk paham. Ini penting. Bukan bukan karena kita merasa ideal bahwa ini penting buat lo karena ini penting buat gue kayak gitu. Jadi seperti gue mau mencoba merubah mindset dia kayak gitu. Gue cuma pengen kasih tahu ke mereka bahwa first aid itu penting ya. Karena ketika itu kejadian, lo pasti butuh kayak gitu. Cuman kadang-kadang banyak orang yang ikut first aid training karena kebutuhan company-nya, karena dia dibayarin, karena ya secara nggak sengaja dia ditunjuk sebagai first aider atau fire warden, jadi dia mau nggak mau hadir di situ, kayak gitu. Nah itu yang susah, tantangan gue adalah susah di situ. Oke. Nggak ada minat. Nah, kalau nggak ada minat, ya aku bisa jamin besoknya pasti dia udah lupa. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Nah ketika minat itu muncul, dia tahu dia rasa butuh, ilmu yang aku kasih itu terterima dengan baik dan dia akan ingat dan dia bahkan bukan berhenti di situ, dia pulang ke rumah dia bagi. Nah lu bayangkan nih, kalau gue ngajarin ke 5 orang, terus 5 orang ini pulang ke rumah, dia bagi ke orang-orang rumahnya pergi kemana-mana terus membagikan hal yang sama, artinya semua orang bisa tahu ilmu ini dengan cepat dan gampang kayak gitu. Nah, kalau seperti itu, kita nggak usah khawatir kalau ada orang ketemu di pinggir jalan tidak sadarkan diri. Minimal mereka telepon tim medis. Gitu deh. Kayak gitu loh. Iya, iya, betul. Minimal mereka tahu nih orang bernafas atau enggak. Kayak gitu loh. Tahu Hmm. bikin ke posisi miring, biar kalau dia muntah nggak tersedak sama muntahnya sendiri. Gitu loh. Kalau tahu ini orang kecelakaan kendaraan bermotor, nggak sembarangan dipinggirin ke pinggir jalan. Minimal dia tahu itu deh. Ya, kalau dia nggak tahu, dia tarik aja tuh orang ke pinggir jalan, ya lewat Ah, lah. iya, iya. Betul, betul. Nah itulah, tantangannya tuh di situ. Kalau orang yang nggak minat, dia hadir di kelas training, mau berbusa-busa mulut gue, mau panjang lebar materi kita share, itu nggak mempan buat mereka. Gitu. Dan pas dia pulang, itu berhenti di dia. Nggak akan dia Hmm, influence orang lain untuk belajar first aid training, tuh nggak akan. I Kayak gitu. see. Nah, gue pengennya Oke. tuh ada orang yang hadir di kelas dan dia punya minat. Ketika dia merasa bermanfaat itu ilmu, dia pulang ke rumah, dia share lagi.
orang yang nerima merasa bermanfaat, dia share lagi. More people to share, more people know kan. Nah, itu lebih mantap jadinya. Gitu, Betul, Bro. betul. Nah, makanya kita harapkan juga nih dari sini buat teman-temannya, mungkin ada iseng-iseng dari company yang pernah dapat training itu, oh iya ya, aku pernah dapat nih gitu. Ya, Jadi ya, pada saat refresh kita lagi lah. mau ngelakuin itu, nah itu juga Yo. tadi nge-refresh lagi. Pada saat kita juga lihat Hmm. orang seperti itu kita tolong, itu juga salah satu refresh juga ya, buat ilmu yang Ya. sudah kita dapat tuh Bang. Bang Jo, Hmm. ngomong-ngomong udah berapa lama jadi trainer Bang? Udah lama. 2012. 2012 ya? 2012-an lah. Wah, gue masih SMA di situ. 2012. Iya. Masih Lama. SMA 8 tahun. Dan sekarang gue lagi belajar jadi trainer nih. Baru-baru ini sih baru lagi belajar jadi trainer. Oke. Oke. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan, Bang. Tadi ceritanya, tadi siang nih gue ngeposting nih di Instagram gue pertanyaan-pertanyaan yang sehubungan dengan kecelakaan-kecelakaan atau pertolongan pertama atau case-case gitu. Ada beberapa pertanyaan nanti akan gue tanyakan. Tapi sebelum itu kita masuk dulu sebagai selang-selingnya kita masuk dulu ke gamesnya fakta atau mitos. Jadi nanti gue akan sebutin, gue akan ada beberapa statement yang akan gue bacain. Nanti lu sanggah itu fakta atau mitos, gitu ya? Oke. Sip. Ya, gue coba lah ya. Gue nggak bilang gue manusia perfect, tapi gue coba. Iya, nggak apa-apa. Ini kan kita lagi coba untuk ini bermanfaat gitu buat orang-orang. Sip. Yang pertama, fakta atau mitos. Mencabut benda tertancap dari bagian tubuh yang terkena luka adalah bagian dari pertolongan pertama. Itu mitos. Iya. Berikutnya, ada orang lagi masak, lalu kena air panas nih, atau kena minyak, orang lagi ngegoreng kena minyak, atau lagi panas, lagi masak ya kena air panas yang baru mendidih. Lalu langsung dikasih lotion atau pasta gigi untuk mempercepat proses penyembuhan. Fakta atau mitos? Itu mitos. Mitos. Oke. Ya. Berikutnya, saat ada orang keracunan, tertelan racun begitu ya, kita memaksa dia untuk memuntahkan. Jadi dipaksain untuk muntahin. Fakta atau mitos? Itu mitos juga. Mitos. Oke. Berikutnya, pada saat melihat orang terkilir, kita lakukan bantuan dengan memijat. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Oke. Berikutnya, menengadah ke atas atau mengangkat kepala kayak gini saat lagi mimisan. Jadi biar berhenti diangkat kepalanya. Kalau lagi mimisan nih dia berhenti katanya diangkat kepalanya. Fakta atau mitos? Itu mitos. Oke. Pada saat melihat orang kecelakaan, jadi ada orang kecelakaan, jangan langsung memberi air minum. Jadi jangan langsung kasih air minum. Kalau ada lihat orang kecelakaan. Itu fakta. Fakta ya? Itu fakta. Fakta ya. Jadi kalau ada orang kecelakaan jangan langsung kasih air minum ya. Fakta berarti. Iya, fakta. Oke. Berikutnya, pada saat menolong orang tenggelam dan kita bisa berenang namun tidak ada pelampung, kita menolong dengan menjambak rambut si korban. Jadi kita ada orang tenggelam nih, ada orang tenggelam. Lalu sip. Jadi tadi pertanyaannya pada saat menolong orang yang tenggelam dan kita bisa berenang namun tidak ada pelampung. Kita menolong dengan menjambak rambut si korban. Jadi pada saat saya lihat orang ada tenggelam, saya bisa berenang nih, gue bisa berenang. Lalu nggak ada pelampung, lalu gue terjun, gue tolong dia dengan menjambak rambutnya dia. Katanya biar dia jangan. Bukan, ya. Gue bukan ahlinya, tapi gue akan bilang itu mitos. Itu mitos ya. Oke. Iya, bukan ahli, tapi gue akan bilang itu mitos. Itu fakta dan mitos malam ini. Sekarang ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya ini ada yang by case, ada juga yang agak spesifik, dan ada juga yang ya gitulah. Ada 4 pertanyaan. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama ini nggak mau disebut namanya. Jadi bilang gini, halo Bang George, mau share sedikit nih
kebetulan di rumah kami pernah terjadi kecelakaan kecil, di mana jari kaki tidak sengaja tertusuk pecahan kaca yang lumayan besar. Saat terjadi kecelakaan, semua bingung dan panik karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kira-kira apa yang seharusnya dilakukan? Dan untuk orang awam, apa saja dasar atau basic tentang first aid yang wajib diketahui? Thank you. Oke. Gue akan minta informasi lebih banyak. Karena ini kan dibilang ketusuk kaca, kayak gitu ya. Kacanya masih menancap atau enggak? 2, itu darah banyak atau enggak? Karena enggak semua luka berdarah banyak, kayak gitu. Nah, kalau gue akan coba jelaskan 2 hal itu. Kalau ini kacanya cukup besar dan dia punya kaca masih menancap di dalam, harapan standarnya adalah jangan dicabut, kayak gitu. Maka bagaimana dong supaya kacanya tidak bergerak? Kita harus buat balutan pakai kain itu berbentuk cincin atau yang kita kenal dengan istilah balutan donat. Lindungi kacanya di tengah-tengah kain tersebut sampai betul-betul tebal tuh kain, baru kita balut. Itu tujuannya supaya kacanya nggak banyak bergerak dan menimbulkan nyeri atau perdarahan yang hebat. Nah, case yang kedua adalah kalau itu sudah tercabut, berarti kita akan tangani seperti perdarahan yang pada umumnya. Lipat kain setebal-tebalnya yang tebal, kemudian tekan di bagian luka persis, kemudian balut. Kayak gitu. Make sure itu darah sudah berhenti. Jangan lepaskan tekanannya sampai darahnya berhenti. Kayak gitu. Itu dulu. Itu kalau yang lukanya dalam ya, ketancapnya dalam. Kalau dia nggak ada ketancap, hanya sekedar kesayat gitu. Kalau kesayat, ternyata dia cuma kecil dan nggak berdarah banyak, nomor 1 biarkan dulu darahnya berhenti. Kalau memang darahnya masih aktif, tekan aja dulu. Ya, kemudian kalau darahnya sudah berhenti, maka kita lakukan first aid-nya supaya mencegah infeksi, kayak gitu. Cuci dulu lah, ya. Standarnya sih bilang coba pakai sabun itu sebenarnya udah cukup mengurangi potensi bakteri di situ. Nah, setelah kita cuci, kemudian kita tutup, jangan biarin terbuka. Karena banyak orang yang berpendapat bahwa kalau lukanya kecil, tersayat doang, udahlah biarin kebuka biar cepat kering. Sebenarnya itu tanggapan yang salah. Kalau bisa ditutup. Karena fungsi kulit lagi cedera, dia nggak berfungsi. Kalau dia terbuka, ada potensi masuk bakteri dan akhirnya bisa menjadi infeksi. Oh, jadi lebih baik ditutup aja ya, walaupun juga sebaiknya kecil ya? Ditutup. Oke. Gue akan sarankan tetap pergi ke klinik, karena biasanya dokter akan interview, ini ada paparan karat, atau enggak debu, atau enggak besi kah, atau apa, karena berdasarkan checklist pertanyaan itu, dia akan tahu ini perlu dapat vaksin tetanus atau enggak. Oke, sih. Si Bang, thank you. Pertanyaan yang kedua. Yang kedua ini yang nanyanya ini namanya Jara, ini mahasiswi K3, jadi agak spesifik dia nanya nih. Kak, boleh. Gimana cara nyelamatin orang yang mengalami kecelakaan, tapi pekerjaannya di confined space? Jadi orang yang kecelakaan, kondisinya atau posisinya di ruang terbatas ya. Oke. Itu harusnya George yang jawab, itu kan dia orang safety, bukan gue. Gue punya expertise adalah ketika dia sudah berada di zona aman dan gue baru bisa turun tangan. However, gue pernah dengar banyak cerita, jadi gue coba jawab ya. Nomor 1, kalau dia punya kejadian di confined space, kita akan tanya capability si first aider-nya. Dia tuh udah punya training rescue atau belum untuk confined space. Dia certified atau enggak. Karena biasanya kalau untuk confined space rescue, dia akan membutuhkan SCBA untuk turun rescue di bawah, kayak gitu. Biasa sih kalau udah pakai SCBA, masuk ke dalam, pasiennya dipakein oksigen, SCBA-nya dipakein ke dia, kalau bisa positif ventilasi, pasiennya dikasih oksigen terus sampai dibawa keluar. Nah, kalau sudah di tempat yang aman, baru dilakukan pertolongan di sana, bukan di dalam confined space. Kayak gitu. Jadi orang yang melakukan pertolongan untuk confined space, biasanya harus yang terlatih juga, karena kita nggak tahu di confined space itu ada apa namanya, gas-gas beracun mungkin ya. Bisa-bisa nanti kita jadi korban selanjutnya, begitu Bang ya? Jangan jadi korban selanjutnya. Sip. Berikutnya nih Bang, pertanyaannya adalah, ini 2 pertanyaan terakhir. Hampir semua orang masih pakai gas tabung di rumah. Ini agak-agak sedikit ini, tapi coba nanti kalau
Bisa dijawab, kita jawab, tapi kalau nggak kita skip. Boleh, Hampir boleh. hampir semua orang masih pakai gas tabung di rumah. Tapi nggak Ya. semua orang biar bisa pasang selang gas tabung. Cuma ada kondisi kadang orang asal pasang, akhirnya gas bocor keluar tidak nyambung ke selang. Jika situasi seperti ini, Hmm. baiknya gimana? Dipaksakan sampai bisa atau amannya gimana? Ini kayak bukan apa. gue Kamu gue coba apa? jawab kayak gue Ya coba nggak jawab apa-apa. seawam-awamnya gue. Iya. Karena logiknya gue kalau ini gas, eh, ya selama nggak ada bahaya api, ya nggak apa-apa kayak gitu. Jangan takut kayak gitu. Kemudian ya pastikan jangan bocor dulu. Kalau memang ternyata masih bocor, ya cabut. Kemungkinan sih di dalamnya ada kayak karet untuk seal-nya itu ya nggak bener. Nah, kalau memang udah kayak gitu, ya jangan dipakai. Mending cari dulu regulatornya yang pas, baru kita pakai. Jangan pernah pakai regulator yang kayak bocor, nggak bisa dipercaya lah. Itu tuh awal mula kebakaran tuh gara-gara kayak gitu. Regulatornya udah tahu bocor, tapi masih nyalain kompor. Jadi jangan Meleduk lah. coba-coba ya. Ya, ya, Kalau nggak tahu, tapi itu hanya kayak pengetahuan umum aja ya, bukan iya, rekomendasi iya, dari gue iya, karena iya, gue benar. bukan ahli di Iya, situ. sebenarnya agak-agak ini, tapi nggak apa. Oke, Hmm. pertanyaan terakhir. Kalau ini masih nyambung. Di rumah ada barang kaca yang rentan sama pecah belah. Sering ada situasi di mana saat ada yang bawa piring atau gelas kaca, itu pecah dan membuat luka. Pertanyaannya, mana lebih baik membersihkan luka dulu atau bersihin kaca? Karena aktualnya orang meskipun luka-luka, dia langsung bersihin pecahan itu. Bersihin kaca. Ini tapi kasus nyata, tapi benar juga ini banyak orang begini. Boleh. Ya. Ini gue kasih, gue coba elaborate dia punya situasi. Kita coba breakdown situasinya ya. Yeah. Mungkin buat orang yang bertanya dia bisa bayangin. Kalau dia punya, katakanlah diri dia yang berdarah, terus dia beresin kacanya dulu karena menurut dia safety-nya nggak aman. Yeah. Gue beresin dulu kacanya kayak gitu. Dan kita biarkanlah itu darah bercecer-cecer, kita nggak tahu berapa lama. Dan yang kemungkinan selanjutnya terjadi adalah ini orang mungkin shock kayak gitu. Nah, situasi yang kedua adalah kalau dia hentikan darah dulu, maka si pasiennya akan aman. Namun ada hazard di situ. Ya mudah-mudahan nggak terjadi sama diri sendiri. Kalau gue ada 2 orang, gue akan ya mungkin orang yang nanya safety atau gimana ya pasang safety line dulu lah di situ. Setelah itu hentikan darah. Buat gue ya, karena gue memandangnya dari sisi first aid, bro. Untuk nyelamatin nyawa, gue akan fokus ke pasiennya dulu. Setelah pasiennya aman, baru gue beresin hazard. Kayak gitu. Dalam hal pecah kaca ini ya. Dalam case ini lebih baik selamatkan dulu orangnya. Nanti pasiennya mungkin dulu. Nanti setelah pada saat dia juga udah balut atau bersihkan lukanya, dia juga lebih PW lah bersihin itu ya, bersihin kaca-kacanya gitu juga ya. Iya. Kalau itu bicara terjadi sama diri sendiri. Sip. Thank you Bang. Nah, dulu baru beresin. Yuk. Ini udah pertanyaan terakhir. Jadi thank you udah kasih waktu ya, kurang lebih 50 menit nih kita. Semoga ini bisa bermanfaat nanti. Jadi intinya adalah konten ini intinya gue mau ngajak sebenarnya teman-teman yang punya pengetahuan atau nggak punya, yang nggak punya itu mari ditumbuhkan kesiapannya. Kan sekarang juga gampang ya belajar ya, bisa lihat media dan lain sebagainya. Biar kita pada saat menemukan seorang seperti itu, kita bisa tolong. Dan yang kedua, yang mungkin udah pernah belajar juga tentang first aid, bisa berani mengaplikasikan. Pertama-tama pasti takut, berikutnya pasti ketagihan, artinya berani, gitu Bang ya. Oke Bang, sebagai penutup nih, ada yang mau sampaikan nggak? Enggak lah. Sebenarnya udah banyak yang kita bahas, mau dibahas lagi sebenarnya kayak mengulang apa yang udah aku sebut aja. Sebenarnya udah disimpulkan sama dirimu tuh di akhir udah cukup. Semoga videonya bermanfaat, Jos. Oke Bang, ini penutupnya coba Abang kasih dukungan dulu buat channel gue.
Oh Nama iya, channel gue George buat Siregar. siapapun, George Siregar, ya, buat siapapun yang lihat video ini, ya, kalau merasa tertarik, ya, silahkan klik lah. Kalaupun belum tertarik, bantulah kawan kita ini. Karena kalau banyak subscribe, apa yang dia bagikan pasti bermanfaat. Gitu. Amin. Impact-nya jadi lebih besar. Kayak Yes, gitu. Kalau nggak ada itu yang tujuannya. subscribe, kalau nggak ada yang like video ini agak susah. Jadi ya siapapun yang lihat ini, like, subscribe. Itu nomor 1. Yes. Kebetulan Bang Jo udah subscribe ya sebagai support Udah. untuk gue sebagai pemula ini. Thank you Bang. Sudah. Oke Bang, nah thank you untuk waktunya. Oke, Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikut setelah ini gue posting, mungkin ada yang pertanyaan-pertanyaan lagi gue coba sesuaikan lagi. silakan. Siapa tahu Abang punya waktu lagi. Oke Bang, thank Silakan you. George. Sip. Selamat malam. Oke, good luck bro ya. Siap, thank you Bang. Karantinnya.